ketika sapi itu saya jual ke konsumen, konsumen juga senang. Itu kan sebenarnya langkah-langkah pemerintah untuk mendukung agar sapi-sapinya itu sehat. Secara harga lebih mahal yang Jawa nggak? Jawa mahal yang Jawa. Karena penampilan itu harganya tinggi. Kalau dari segi banyak yang Bali atau Jawa? Permintaan banyak yang Bali dan di Mosin. Malah Bali ya? Padahal gantinya nggak di Jawa ya? Ya nggak tahu, mungkin harganya Oh iya, sama harga ya. Karena harganya sekitar antara 21 dan 22 sampai 2. Bali. Oh, masih kisaran Nah, itu 35 sama 30. Untuk kandang flanksnya Ada 3 di sini. Ini showroomnya yang belum laku nih di sini. Nanti kalau mau beli itu datang tim milik. Nanti setelah laku nanti kita pindah karantina ke sana Oh, iya. sendiri. Terus kalau misalnya ada yang kok sakit nanti kita pindah biar tidak menular sendiri di luar. Dipisah karantina gitu. Semoga kandang karantina nggak dipakai. yang Artinya sehat semua. beli ke sini nanti yang Sesuai permintaan. Kalau permintaannya ya kita buat. Dan kita sama dengan konteks tentunya ketika ada yang minta suatu keterangan sehat ya dokter itu harus cek benar-benar cek ini sehat. Jadi Mbak, kalau misalnya nanti setelah Idul Adha selesai, itu biasanya permintaan langsung turun Drastis. turun drastis. Berarti itu kira-kira berapa sampai kayak normal lagi? Kalau harian paling 5 sampai 10 ekor. Oh, iya. Itu dari sisi ini ya stok. Kalau dari sisi harga Pak turunnya dari Turunnya 3 juta. Permintaan balik normal, balik ke drastis, tapi habis itu normal, habis itu naik pas Idul Adha. Enggak, kalau enggak itulah kan permintaan kami itu hanya untuk bakalan. Oh, Jadi saya beli sapi umur sekitar 6 bulan sampai setahun sampai 1 tahun kita jual ke pasar ya. oh, iya. Tapi kalau itu apa kita stok untuk korban. Jenis sapinya juga beda kalau korban. Bedanya kalau keluarga berasanya Kalau hari biasa kita khusus spesialis sapi PO. sapi PO itu dari Kebumen. Kebumen. Oh, PO itu rasanya putih-putih. oh iya. Singkatannya apa Pak PO? sana mau. Oh, iya. ya. Ya. Sampai hari ini. Nanti kan bisa Kalau nanti 2-3 hari sampai hari Minggu nanti habis ya kita tambah lagi. rata-rata habis ya. Berarti secara dalam satu itu ya kita untuk peningkatan. Iya. Cuma yang kami takutnya itu ya terkait nanti yang bisa pulang. Ya kita bisanya hanya antisipasi kebersihan kandang, kita semprot disinfektan, anti nyamuk, anti lalat dan sebagainya. Sapi kalau untuk korban ini kurang 15 hari sudah tidak boleh ada vaksin ataupun antibiotik untuk menjaga kesehatan manusia. Karena kan juga Iya langsung dikonsumsi ya. paling kalau vitamin, obat asing sih Pak. Tapi kalau antibiotik ya disarankan untuk karena dagingnya beda. Kalau disuntik antibiotik nanti dagingnya agak kuning. Hilang itu kalau udah 15 hari baru. Saya Helen Kriswanto, Kepala Biro Perekonomian DIY. Acara ini adalah acara rutin tiap tahun dalam rangka pemantauan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Seperti kita tahu hal ini kita saat ini menjelang ini ya Idul Adha. Jadi kami TPID DIY dengan TPID Kabupaten Kota turun ke lapangan. Yang pertama untuk memastikan bahwa
peredaran daging korban nanti yang di pasaran itu sudah sesuai dengan standar kesehatan. Yang kedua terkait dengan harga, bagaimana nanti ketercukupan stok tidak menimbulkan harga-harga naik kemudian inflasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan semua kebijakan itu bisa dipatuhi oleh semua instansi terkait. Hasil pantauan sendiri nih Pak? Kalau dari hasil pantauan kami dalam masa menjelang Idul Adha ini melakukan pemantauan di 5 titik lokasi di 5 kabupaten kota. Kalau hari ini khusus untuk Kulon Progo di lokasi yang pertama di Pak Lurah Sukorno, kita melihat sendiri, teman-teman dia juga melihat bahwa semua kondisi dalam keadaan sehat semua sapi, dan itu kami tanyakan prosedurnya bahwa pedagang di sini komit harus ada surat sehat dari ternak sapi yang masuk ke wilayah DIY. Jadi kalau secara dari asalnya tadi untuk wilayah pengambilan ternak ada dari Magelang, Purworejo, Gunung Kidul, kemudian kalau dari luar Jawa dari Bali, nah itu semua dipastikan bahwa ternak yang masuk ke sini dalam kondisi sehat. Kebutuhan korban sendiri nggak Pak? Untuk kebutuhan korban di lokasi ini tadi disampaikan dari tahun ke tahun stabil antara 150 sampai 160. Itu kalau dari sisi stok. Kemudian kalau dari sisi harga memang ada sedikit kenaikan ya dalam range 1 sampai 3 juta. Itu tentunya disesuaikan dengan kondisi sapi juga seperti apa. Karena ada yang kecil, ada yang besar. Kalau dari harga yang termurah tadi kami lihat sekitar 20 juta sampai 35 juta. Kenaikan masih wajar Pak? Masih wajar. Ya, masih wajar antara dalam range 1 sampai 3 juta itu masih dalam tahap yang wajar. Kalau pasokannya sendiri aman Pak? Pasokannya untuk sementara ini 150 ekor, dan itu masih dalam taraf yang aman. Karena meskipun nanti ada fluktuasi naik turun, ternyata itu berbeda, cuma ini berpindah-pindah pelanggan antara pedagang yang satu dengan yang lain. Artinya ketika ada pembeli yang keluar dari peternak sini, nanti pasti ada yang dari beli pedagang lain yang masuk ke sini. Jadi secara akumulatif, secara DIY untuk masih cukup aman antara permintaan dan pembelian, permintaan. Kebutuhan di DIY dan kecukupannya gimana Pak? Kami nanti sampaikan pada saat ini ya, kalau untuk kebutuhan secara total DIY, karena kami saat ini baru ke lokasi kedua. Nanti kami akan kumpulkan seluruh DIY, kemudian nanti kami sampaikan di konferensi pers yang akan kita lakukan setelah semua data terkumpul. Pak, kalau antisipasi berbagai penyakit Terkait dengan itu memang perlu adanya penguatan ini khususnya untuk teman-teman dinas pertanian ya, artinya yang salah satunya tadi kalau tadi mewajibkan ya komit bahwa semua untuk yang sapi masuk harus ada surat sehat dari asal, itu yang pertama. Yang kedua perlunya penguatan dari tenaga-tenaga kesehatan untuk selalu memantau di pasar ya, terutama ya, karena di situ kan banyak sapi dari berbagai daerah. Nah disitulah perlunya yang ada penguatan. Nanti mungkin dinas pertanian khususnya untuk mengantisipasi hal tersebut juga lebih aktif lagi ke pasar-pasar. Nah khusus untuk Kabupaten Kulon Progo sudah ada tim ya, khusus untuk tim untuk barang yang beredar di pasaran, khususnya dengan daging. Kemudian ini sudah ada tim dikoordinir oleh teman-teman dinas perdagangan, dinas pertanian juga itu sudah turun ke lapangan untuk memastikan bahwa semua sapi itu sehat. Munculnya antrak di Gunung Kidul kira-kira berpengaruh dengan pola pembelian masyarakat? Kalau untuk dari sisi pembelian sampai saat ini belum banyak berpengaruh, khususnya di ini ya, di Kulon Progo. Memang isu itu sempat ini ya, agak menurunkan mungkin pembelian atau tapi dari upaya-upaya yang sudah dilakukan akhirnya pembelian juga sudah berangsur normal kembali. Ya. Memang khusus dari Gunung Kidul memang harus diwaspadai juga. Kebanyakan sapi yang masuk ke Kulon Progo ini kan dari luar daerah. Ya. Kira-kira dari tahun ke tahun itu trennya harganya selalu tinggi atau gimana Pak? Oh tidak, tadi saya sampaikan kalau terkait harga memang misalnya ada kenaikan pun masih dalam range yang normal ya. Jadi antara harga tadi berapa Pak tadi Pak? 1 juta. Antara ada kenaikannya antara 1 sampai 3 juta. Itu menurut kami masih dalam range yang normal. Kalau naik ya pastilah tiap tahun ada kenaikan, tapi masih dalam
range yang wajar, itu tidak terjadi. Ya, itu juga yang menjadi poin penting kita hari ini melakukan pemantauan supaya misalnya terjadi kenaikan pun tidak sampai menyebabkan inflasi. Jadi antara yang punya sapi sama dinas dari sama. Nah, jadi yang mengendalikan dinas, kita yang merawat. Harus. Nah, gitu Pak. Bawah itu kadang sampai 15 sampai 24. Itu jenis sapi nomor Madura. Maduro Soyo. Maduro. Kan anak kok mencukupi soal kemampuan. Stoknya ini kan pedagangnya hanya bergerak hanya di kondisi hari raya saja nih Pak. Jadi menerima pesanan untuk memberikan sapinya khusus sapi Madura. Sapi Madura ini yang sudah ada sekitar 400-an sudah terjual dan masih ada permintaan lagi yang baru mau diusahakan sekitar 80-an lebih. Oh, oke. Insya Allah nanti malam sudah dicarikan. Oh, iya. Harganya apakah tiap tahun ada kenaikan atau Harganya untuk tahun ini turun ya. Sekitar 1 jutaan. Nah, ini lho, kalau mboten pengen tenan masih dalam batas oh, normal atau Masih lho. layani masyarakat Di baik. kalau untuk kesehatan kan tadi sapinya dari Madura ya. Kalau soal perjalanan atau mungkin selama perjalanan tidak ada suratnya, tetapi dari asalnya diberikan vaksin, kemudian vitamin sama anti nyeri. Kemudian di sini juga dari peternak ini selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari dinas pertanian, khususnya di dokter hewan, dokter swab, sama bidang peternakan.